Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Shalom. Baik, pada saat ini kita akan mengawali ibadah kita. Untuk itu, mari kita mengambil sikap saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu. Bangsa ya Tuhan.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami dari tadi malam hingga sampai saat ini. Engkau masih menyertai kami dan Engkau masih memberikan kasih karunia-Mu bagi kami. Sehingga pada saat ini kami dapat datang ke tempat-Mu ini ya Bapa untuk beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak, tapi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di tempat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa, jika ada kesalahan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Baik itu melalui perkataan-perkataan kami, pikiran kami dan tingkah laku kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami tahu adalah orang yang berdosa, ampunilah kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak berhenti berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang masih belum sempat hadir pada saat ini ya Bapa. Kiranya juga Engkau mengetuk pintu hati mereka ya Tuhan, untuk kembali kepada Engkau dan mau rindu akan kebenaran firman-Mu dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan hal itu mereka terus memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga yang selalu menyertai jemaat-Mu ya Bapa, baik itu dalam hal apapun. Jika mereka dalam perjalanan juga ya Tuhan, antarkanlah mereka di tempat ini, sehingga di tempat ini kami dapat memuji Engkau dan menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita tetap memuji Tuhan dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
Baik, pada saat ini saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa? Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, benar pujian kami pada pagi hari ini, bahwa di dalam darah Yesus Kristus ada kuasa yang mampu menyembuhkan kami dari dosa, yang menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memilih kami. Sejak kami dalam keadaan dosa, Tuhan telah memanggil kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami satu persatu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh senantiasa menguatkan iman kami dan mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami orang percaya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang lemah ini Tuhan pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini, semuanya sesuai dengan seturut kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, ini jam pemberitaan firman Tuhan, kami letakkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh melewati bulan Oktober dan pada saat ini kita memasuki minggu pertama bulan November. Semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu.
Pada saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Jika kita sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 3, 2, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita baca satu kitab lagi Bapak Ibu di dalam surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca secara silih berganti, saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu ayat yang ke-13, demikian seterusnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini berbicara tentang pentingnya hidup kudus. Pentingnya hidup kudus. Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu yang mengatakan begini, identitas seseorang akan terlihat dari bekas pijakan kakinya. Artinya Bapak Ibu, seseorang dapat dengan mudah dikenal berdasarkan apa yang ia tunjukkan dari gerak-gerik hidupnya. Ternyata ungkapan ini juga Bapak Ibu berlaku bagi kita orang Kristen yang notabene-nya adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita orang percaya akan semakin menguat atau sebaliknya semakin memudar berdasarkan gerak-gerik hidup yang kita tampilkan setiap hari. Mempertahankan identitas hidup di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran bukanlah sesuatu hal yang mudah. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu ada sebuah berita yang viral di media sosial, yaitu seorang mantan pendeta muda melakukan aksi pembunuhan yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Bahkan yang lebih anehnya Bapak Ibu, di dalam rencana pembunuhan itu ia menargetkan 3 orang yang akan dia bunuh, tetapi yang berhasil dia bunuh hanya 1 orang. Apakah perbuatan yang dilakukannya mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya? Tentu tidak. Bahkan sebaliknya, identitasnya sebagai orang percaya akan semakin memudar. Maka supaya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk tetap menjaga kekudusan hidup agar identitas kita orang percaya tetap terpelihara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 berkata kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Inilah panggilan Tuhan kepada kita, panggilan supaya hidup kudus. Tema kita yaitu pentingnya hidup kudus. Namun sebelum kita membahas mengapa pentingnya hidup kudus, terlebih dahulu mari kita mengetahui apa artinya kudus di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu begitu banyak disebutkan kata kudus. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 2. Di sana dikatakan kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Ulangan pasal 7 ayat 6 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu.
Kata kudus Bapak Ibu diterjemahkan sebagai terpisah atau dipisahkan, dikhususkan daripada yang lain. Sedangkan hidup kudus artinya hidup yang terpisah atau berbeda dari yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan terpisah di dalam ayat ini? Yaitu kita orang percaya yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki pola hidup yang berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita harus meninggalkan dosa, meninggalkan segala kenajisan, dan hidup berdasarkan ketetapan Tuhan. Hidup kita dikhususkan untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi bila kita ingin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita perlu meninggalkan segala dosa kita, mengambil keputusan untuk tidak berelasi dengan hal-hal yang jahat. Segala yang kotor yang ada dalam diri kita, mari kita buang. Segala dendam, kebencian, amarah, mari kita hapus. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak kudus. Seumpama Bapak Ibu di depan kita ada 2 baju. Yang satu terbuat dari bahan yang mahal dan memiliki motif yang sangat cantik, tapi sangat kotor dan berdebu. Yang satu baju terbuat dari bahan yang murah, tetapi bersih dan tidak ada debu. Jikalau kita ingin memilih Bapak Ibu, yang mana yang hendak kita pakai di antara 2 baju itu? Tentunya kita pasti memilih baju yang murah tapi bersih. Demikian hidup kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mendandani bagian luar kita dengan emas, berlian, atau mutiara, hal itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memandang setiap hati kita, bukan berlian kita, bukan harta kita, bukan emas kita. Tuhan melihat hati kita, apakah kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus bukanlah sebuah pilihan Bapak Ibu, tetapi sebuah keharusan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, mengapa pentingnya hidup kudus? Mengapa pentingnya hidup kudus? Berdasarkan teks firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada beberapa alasan sehingga Tuhan menghendaki kita supaya hidup kudus. Yaitu yang pertama, karena hidup dalam kekudusan memungkinkan kita orang percaya untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena hidup dalam kekudusan memungkinkan kita orang percaya untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama perhatikan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ke 16. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan karena Ia adalah kudus. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di dalam Imamat pasalnya 19 ayat 2. Yang mengatakan begini, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Namun Bapak Ibu, seberapa seriusnya kita mengupayakan kekudusan di dalam hidup kita ini? Bahkan ada kalanya kita tidak percaya bahwa kita mampu melakukannya. Kita orang percaya yang tinggal di dalam Kristus mampu hidup di dalam kekudusan asalkan kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Namun seringkali kita tidak percaya dan mengatakan begitu sulit hidup di dalam kekudusan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melakukannya dengan usaha kita sendiri dan tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita tidak serius memandang dosa. Tanpa sadar Bapak Ibu, kita telah mengelompokkan dosa ke dalam beberapa kategori. Yaitu
Ada dosa yang bisa ditoleransi dan ada dosa yang tidak bisa ditoleransi. Karena kita berpikir tidak mungkin ada orang yang bisa sepenuhnya tidak berdosa. Dengan berpikir demikian Bapak Ibu, kita sudah meremehkan dosa, bahkan mungkin kita sedikit sudah memeliharanya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada seekor ular piton yang telah menjadi binatang peliharaan Romeo selama 8 tahun. Awalnya panjangnya ular piton ini sekitar 30 cm ketika pertama kali Romeo membawanya pulang ke rumah. Namun ular piton ini semakin hari semakin bertambah besar hingga panjangnya mencapai 3 meter dan berat badannya 36 kg. Suatu hari Bapak Ibu, ular piton ini agresif dan dengan cepat ia melilit Romeo dan membelitnya sampai mati. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa sama seperti ular piton. Ketika pertama kali dosa memasuki hidup kita, kita menganggap tidak berbahaya, bahkan mungkin lucu menurut kita. Kita mengira bahwa kita bisa mengatasinya ketika dia masuk dalam hidup kita. Namun semakin kita membiarkan dosa itu menguasai hidup kita, maka dengan perlahan-lahan dosa itu akan membunuh kita. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan kita dengan mengatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jangan sekalipun kita memberikan kesempatan kepada dosa untuk menguasai hidup kita. Jika saat ini kita sedang memelihara dosa Bapak Ibu, Tuhan meminta kita agar segera kita meninggalkannya dan memulai hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita mengkategorikan dosa bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni dan ada dosa juga yang bisa sedikit ditoleransi. Jangan Bapak Ibu. Bukan berdasarkan besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat membenci dosa. Jadi, jika kita mau bersekutu dengan Tuhan, maka terlebih dahulu mari kita menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, meninggalkan segala hal yang kotor, dan memberi diri kita diubah oleh Tuhan. Hari ini adalah perjamuan kudus Bapak Ibu. Sebelum kita duduk semeja dengan Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Atau masih ada dosa yang tersembunyi di dalam hati kita? Yang membuat kita enggan mengungkapkannya kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Hanya dengan hidup kuduslah memungkinkan kita bersekutu dan duduk semeja dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Ia tidak dapat bersekutu dengan yang tidak kudus Bapak Ibu. Sehingga penulis Tawarikh di dalam kitab Tawarikh pasal 16 ayat 29 dikatakan begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menghadap Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Allah yang kita sembah Bapak Ibu adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya Dia memanggil kita supaya kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kekudusan, dengan berhiaskan kekudusan. Itulah poin yang pertama, mengapa pentingnya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, mengapa pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan, yaitu tanpa kekudusan tidak akan ada keharmonisan di antara umat Tuhan. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dulu Bapak Ibu saya pernah tinggal di kos, di mana batas kos saya dengan rumah tetangga itu hanya dibatasi dengan tembok.
Jadi jikalau saya berteriak di kos saya, didengar oleh tetangga. Demikian juga sebaliknya. Bapak Ibu, suatu hari saya sekitar pukul 5 itu, saya tiba-tiba terbangun. Kenapa? Karena dikejutkan dengan suara teriakan di tetangga yang sedang bertengkar dengan suaminya. Dalam pertengkaran mereka itu Bapak Ibu, segala macam nama binatang disebutkan. Saya yang mendengarnya heran dan berpikir, sejak kapan rumah mereka berubah menjadi kebun binatang? Setelah beberapa jam kemudian, saya bertemu dengan anaknya. Saya bertanya kepada anaknya, kenapa kedua orang tuamu bertengkar? Ternyata Bapak Ibu hanya masalah sepele, yaitu handuk yang basah telah diletakkan di atas kasur. Tetapi sudah menjadi masalah yang besar. Sebenarnya perkara yang kecil itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi karena kekudusan tidak menguasai hidup, maka perkara yang kecil menjadi perkara yang besar. Tanpa kekudusan tidak ada keharmonisan di antara umat Tuhan, di dalam keluarga maupun di komunitas di mana kita berada. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang kudus selalu berusaha hidup damai dengan orang lain. Mewujudkan keharmonisan umat Tuhan di tengah-tengah komunitas bisa diwujudkan dengan saling menjaga, saling menopang, dan tidak menimbulkan kepahitan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 mengatakan kepada kita, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ada salah satu tokoh yang disebutkan tidak menimbulkan keharmonisan di antara umat Tuhan. Siapakah itu? Di dalam teks yang kita baca tadi dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 17. Di sana disebutkan nama tokoh itu yaitu Esau anak Ishak. Ketidaktaatan Esau di dalam menaati firman Tuhan. Ia mengambil 2 istrinya dari bangsa kafir. Yang hal itu menimbulkan kepedihan di dalam hati kedua orang tuanya. Kemudian bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika hawa nafsu telah menguasai hidup Esau, ia menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring makanan. Tindakannya itu telah membuat dia meremehkan hak kesulungan dan tidak menghiraukannya. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Esau? Kita baca di dalam Ibrani pasalnya 12 ayat 17. Di situ dijelaskan kepada kita. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itulah akibat ketika Esau tidak menghiraukan panggilan hidup kudus dari Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak ada kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencucurkan air mata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan dosa, dampak negatifnya tidak hanya dalam diri kita saja, tetapi juga berdampak kepada komunitas kita, orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bagaimana kita hidup dengan seksama. Janganlah kita hidup seperti orang bebal, tetapi marilah kita hidup seperti orang arif yang mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup kudus sangat penting bagi kita. Karena hidup di dalam kekudusan memungkinkan kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Juga menimbulkan keharmonisan di antara umat Tuhan. Namun, hidup kudus bukanlah salah satu cara untuk meraih keselamatan Bapak Ibu. Karena keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan murni anugerah Tuhan. Tapi bukan dalam arti hidup kudus tidak berarti. Hidup kudus begitu penting di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita orang percaya tidak ada gunanya kita mengatakan kita mempunyai ajaran Injil yang baik jika tidak disertai dengan hidup yang kudus. Mengaku diri sebagai orang Kristen yang percaya pada Alkitab tanpa disertai dengan hidup kudus hanyalah sebuah kebohongan yang membawa celaan bagi iman kita.
Jadi begitu pentingnya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, hidup kudus memungkinkan kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang kedua, tanpa kekudusan tidak akan ada keharmonisan di antara umat Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menutup khotbah pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat yang mengatakan begini. Agar kita terus berada di dalam kekudusan, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Dialah dokter yang kepadanya kita harus pergi setiap hari agar kita tetap sehat secara rohani. Maka Bapak Ibu, kita kembali bersama-sama membaca sebagai penutup khotbah kita pada pagi hari ini. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 15. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Biarlah firman Tuhan pagi ini yang terus mengingatkan kita ketika kita memiliki niat untuk berbuat dosa. Ingat firman Tuhan ini mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat panggilan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami, yaitu supaya kami tetap hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran. Ya Tuhan, tolong mampukan kami dikala kami mulai lemah ya Tuhan melakukan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini terus menguatkan iman kami, terus mengingatkan kami bahwa begitu pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan memungkinkan kami untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, juga menimbulkan keharmonisan di antara umat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dikala kami mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, biarlah melalui apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini, boleh kembali terus mengingatkan kami di dalam langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala. Periksa hati kita. Apakah ada yang sesuatu menghalangi untuk kita makan perjamuan kudus? Biar Tuhan menguduskan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita hidup kudus. Kuduskan kami, Tuhan. Sucikan kami, Tuhan. Bapa, ada banyak Tuhan, segala yang tidak beres dalam hidup kami. Kami mau membereskannya, Tuhan. Ampuni, kuduskan Tuhan, sucikan segala hal-hal yang kami anggap dosa yang kecil. Tetapi itu menjerumuskan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus.
Kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Supaya kami dipersekutukan dengan Engkau, Tuhan. Sucikan, layakkan, kuduskan kami. Terima kasih, Yesus. Ya, darah-Mu menyucikan semua dosa kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa, biar kami layak makan perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Saya minta tolong pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan singer maju ke depan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk mengikuti perjamuan kudus, duduk semeja dengan Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, itu adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah dibagikan bagi kami, yang sudah dicurahkan bagi kami. Untuk ini Tuhan, kuduskanlah kami, layakkanlah kami, supaya kami boleh semeja dengan Tuhan. Mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan yang selama ini memelihara kami semuanya. Terima kasih, Kau menyiapkan kami semuanya, supaya perjamuan kudus ini selalu kami ingat akan pengorbanan Tuhan yang besar, akan kasih Tuhan yang besar kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit untuk ampunan dosa. Kita akan dibagikan, kita akan makan bersama.
untuk berdiri. Mari kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk korban-Mu di atas kayu salib. Engkau memberikan tubuh-Mu. Dihancurkan. Supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Karena Kau sudah memikul semua segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyelamatkan kami. Kau menebus kami yang berdosa, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kesucian, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami boleh Tuhan bersekutu dengan Tuhan, dan kami boleh Tuhan bersekutu satu dengan yang lain di dalam kekudusan, dan kami boleh menikmati Tuhan. Apa artinya hidup kudus? Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Yang mengingatkan kami akan Tuhan yang sudah berkorban buat kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas akan dikumpulkan. Warta jemaat saya persilahkan dibacakan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum warta jemaat dibacakan, ada pengumuman berkaitan dengan Natal yang akan tiba pada bulan depan yang tidak akan lama lagi. Nanti Bapak Diaken Iwan akan menyampaikan untuk Natal. Kami persilakan. Angling. Shalom saudara,
Tidak terasa kita sudah masuki minggu pertama bulan 11 ya. Bulan depan kita akan merayakan Natal. Karena itu saya mewakili majelis akan mengumumkan rangkaian acara Natal dan Tahun Baru di GIA Jemusari. Sudah, Angling? Akan saya bacakan rangkaian acaranya dulu. Untuk pertama, saudara, akan diadakan pada pertama itu perayaan Natal Sekolah Minggu. Akan diadakan hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 4 sore sampai selesai. Jadi saudara, pada Minggu 11 Desember ini hanya ada satu kebaktian umum, yaitu kebaktian pagi jam 9. Untuk kebaktian sore ditiadakan, akan disatukan dalam perayaan Natal untuk anak sekolah minggu. Mohon sidang jemaat bisa membawa setiap anak-anak saudara yang masih yang umur sekolah minggu, mungkin SD, SMP, untuk sama-sama kita makan bersama-sama. Sementara untuk perayaan Natal umum akan diadakan pada Minggu 18 Desember pukul 17 sampai selesai, tapi jam 16.30 sudah open gate. Mungkin kita ada setelah puji-pujian untuk kita sama-sama mulai acara ini. Pukul Minggu, jadi pada Minggu 18 Desember nanti, Minggu pagi juga tidak ada kebaktian umum. Kita pada sore hari akan langsung bersama-sama merayakan Natal umum di tempat ini. Dan perayaan Natal umum kali ini istimewa saudara, karena kita akan merayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari Excelsius. Termasuk pembicaranya pun dari SST Excelsius. Untuk berikutnya, kalau untuk 25 Desember saudara, itu hanya ada kebaktian umum biasa, juga pada sore hari. Sementara untuk ibadah tutup tahun akan diadakan hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 17. Sebiasa jam 16.30 kita sudah open gate. Yang terakhir saudara, untuk ibadah pembukaan tahun akan dilakukan pada sore hari juga, Minggu 1 Januari 2023 jam 17 sore. Demikian saudara, itu rangkaian acara. Nah, sementara ada satu lagi saudara, yaitu Natal untuk pemuda. Tetapi sampai sekarang karena pemuda masih sibuk, belum ada laporan ke pihak majelis fixnya kapan, tetapi kemungkinan akan diadakan bulan Januari untuk Natal pemuda. Ada kemungkinan bersama-sama dengan ibadah buka semester dari SST Excelsius. Jadi akan ada, ini masih kemungkinan saudara ya, jadi ada, biasanya SST ada ibadah pembukaan semester, jadi ada Natalnya itu bersama-sama antara pemuda Jemusari dan pemuda Excelsius. Sementara untuk anggaran yang kita perlukan untuk acara-acara ini, kita mulai dari Natal sekolah minggu. Pertama kita butuhkan konsumsi sekitar untuk 80 orang, baik itu anak-anak maupun mungkin ada guru pengantar, juga orang tua yang mengantar, kita anggarkan sekitar 80 orang, ke 12.500, sekitar 1 juta. Bingkisan Natal untuk setiap anak sekolah minggu yang hadir, 60 orang ke 25.000, 1,5 juta. Biasanya bingkisannya berupa snack atau apa gitu. Untuk yang berikutnya untuk souvenir, untuk anak sekolah minggu di GIA Jemusari sendiri, sekitar 20 anak, 25.000. Juga ada transport dari untuk keperluan dari saudara kita Mengki, anak-anaknya juga, murid juga bersama mereka Natal tempat ini, sekitar 2 unit angkot kayak 400.000, 800.000. Sementara untuk banner, dekorasi, dokumentasi sekitar 700.000. Jadi total untuk keperluan Natal sekolah minggu ini totalnya 4,5 juta. Saudara-saudara, untuk Natal sekolah minggu ini akan dikoordinasi oleh Ibu Verlina. Jadi jika ada saudara yang ingin memesan sesuatu, saya mau memesan snack atau apa, koordinasikan dengan Ibu Verlina. Jadi jangan sampai nanti over budget atau double atau gimana gitu loh. Jadi silakan koordinasi dengan Ibu Verlina kalau untuk Natal sekolah minggu.
Berikutnya untuk Natal umum, konsumsi Natal umum kita prediksi 90 orang ke 20.000, total 1,8 juta. Untuk kebutuhan acara kita anggarkan 1,5 juta. Untuk banner, dekorasi, dan dokumentasi 1 juta. Ada perubahan dekor saudara-saudara ya. Tidak mungkin kan dekor sekolah minggu kita pakai untuk Natal umum. Pasti akan lucu kan Natal umumnya ya. Jadi ada perubahan dekor. Total kebutuhan Natal umum 4,3 juta. Sementara untuk ibadah penutupan tahun dan pembukaan tahun, tidak ada beban dekorasi dan dekorasi. Hanya ada konsumsi untuk sekitar 75 orang, kali masing-masing 15.000. Untuk dua kali ibadah ini, total 2.250.000. Yang tadi saudara, itu ada diakonia. Diakonia saudara, kita rindu untuk memperhatikan saudara kita yang ada di panti asuhan Kasih Agape. Juga ada beberapa anak Excelsius yang berada di tempat pelayanan. Mungkin saudara bertanya, mungkin ada saudara yang belum tahu, apa itu panti asuhan Kasih Agape? Itu panti asuhan yang dibawa asuhan pos PI-nya Pak Yohanes. Sudah lama bersama kita, jujur saudara, selama pandemi, begitu mengalami kesulitan. Nggak ada salahnya kita setahun sekali, kita memperhatikan mereka lebih. Mereka sangat butuh membantukan kita. Untuk diakonia, saya anggarkan untuk 20 unit, 20 paket sembako, ke 150.000, total 3 juta. Juga ada anggaran untuk diakonia, untuk para hamba Tuhan pos PI, juga para hamba Tuhan pastori. 6 orang kayak 200.000, 1,5 juta, dan 8 orang kayak 150.000, 1,2 juta. Untuk diakonia total keperluannya 5,4 juta. Jadi untuk sementara total anggaran acara Natal dan Tahun Baru belum termasuk untuk PRBK, totalnya 16.450.000 rupiah. Mungkin untuk diakonia saudara, sebenarnya tiap tahun itu kita ada. Bahkan tahun lalu itu untuk Panti Asuhan Kasih Agape dan Excelsius juga ada. Kecuali tahun lalu, khusus saya dapat beban dari Tuhan. Saya tidak, karena saya tahu kondisi gereja tahun ini setelah pandemi kurang baik, saya pun mencari dana di luar saudara. Mungkin kalau sempat akan saya postingkan di grup kita diakonia tahun lalu. Akan saya postingkan di grup waktu kita penyerahan ke Panti Asuhan Kasih Agape maupun ke Excelsius. Dan tahun saudara, saya ngalami namanya dakdikdukder. Kenapa saudara? Dari mama saya butuh dana 1 sampai tanggal 24 Desember, saya hanya dapat 0,25 saudara-saudara. Sampai saya mikir, Tuhan pilihan saya cuma 2. Mundur atau tak tombok IDW. Saya udah pusing kepala. Tapi hari terakhir saudara, Tuhan kasih beban luar biasa. Ada 2-3 orang yang membantu. Jujur, salah satunya dari menantu Pak Hendrawan sendiri dari Ciester terpenuhi. Tahun lalu diakonia Natal untuk panti asuhan dan Excelsius dilakukan tanpa mengambil dana gereja sama sekali. Tapi tahun ini saya rindu kita bersama-sama supaya kita sama-sama memperhatikan mereka. Dan kita percaya saudara-saudara, tiap Natal, tiap tahun menjadikan kita manusia yang lebih baik, makin mengerti kehendak Tuhan, makin mengasihi, dan kita rindu Natal tahun ini semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian anggaran Natal dan rencana Natal yang akan kita adakan pada bulan depan. Kami mohon tolong dukung di dalam doa. Jadi tidak hanya memikirkan dana dan kegiatan saja, tapi dukung dalam doa supaya event Natal ini tidak hanya formalitas, tidak hanya mengulang-ulang, tapi satu hal boleh menjadi berkat. Tidak ada satupun jemaat yang imannya gugur, tapi semakin dikuatkan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore ada ibadah umum yang kedua pukul 17. Jadi bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi ini dapat mengikuti ibadah sore.
Ibadah sore nanti disertai juga dengan perjamuan kudus. Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Ini digunakan untuk membantu para hamba Tuhan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Hari ini persembahan akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Gaby. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persepuluhan. Kantong biru untuk persepuluhan. Kepada petugas kami persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita baca firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan hari ini. Dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara kami dengan kecukupan sehingga saat ini kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan untuk membawa persembahan kami. Untuk ini Tuhan terlebih dahulu Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami supaya persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi cukup adanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bawa Persembahanmu. Dalam rumah Tuhan.
Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan. Bapa, 1 bulan penuh kami boleh bekerja. Dan kami boleh bawa hasil dari apa yang kami kerjakan. Itu semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bawa sekarang Tuhan persembahan kami kepadamu. Apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu. Kami bawa juga korban persembahan kami kepadamu. Tanda ucapan syukur kami. Biarlah kami berikan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih. Bapa, kami tidak akan pernah lupa mendoakan orang tua kami. Orang tua kami yang sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Orang tua kami bekerja dengan sepenuh hati supaya keluarganya tercukupi. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran yang Kau berikan kepada orang tua kami. Terima kasih untuk papa, mama yang sudah bekerja keras untuk kami anak-anaknya. Sehingga kami boleh sekolah, boleh kuliah, boleh mendapatkan kecukupan Tuhan. Kami dipelihara dengan baik. Terima kasih untuk itu semua. Berkati orang tua kami. Pimpin orang tua kami terus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur. Kami orang tua Tuhan. Berterima kasih untuk anak-anak kami yang memperdulikan kami. Anak-anak kami telah mencukupi keluarganya. Mereka telah Tuhan memberikan apa yang menjadi milik-Mu menjadi kepadamu. Kami berdoa buat anak-anak kami. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Mereka ingat kepada kami orang tuanya. Sehingga kami boleh terpelihara. Kami boleh Tuhan tetap hidup. Terima kasih untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami. Berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang saat ini sedang mempersiapkan untuk berkeluarga. Tolong Tuhan, supaya kami boleh persiapkan diri berkeluarga. Bagi kami yang sekarang mencari juga Tuhan, pasangan hidup. Berikan kepada kami pasangan hidup yang cocok dengan kami. Biar kami boleh memilih yang tepat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, untuk kami yang saat ini pekerjaan kami belum mencukupi apa yang kami butuhkan. Tolong Tuhan berkati, buka jalan Tuhan, supaya kami dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Berkati juga Tuhan kami yang sama sekali belum mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, supaya kami pun bisa Tuhan memeliharakan kami dan keluarga kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntunnya. Tolong Tuhan, supaya ada pekerjaan yang dapat kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan, buat kami yang saat ini tidak hadir karena sakit, karena lelah,
Kami berdoa biar Tuhan menjamah kami. Tolong Tuhan, kan Ibu Melinda, dan juga Tuhan, ibu-ibu yang lain, yang keadaannya sakit, biar Tuhan jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Supaya kami boleh Tuhan memuliakan-Mu, dan boleh hadir di dalam kebaktian. Supaya kami boleh Tuhan bersekutu satu dengan yang lain. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Bapa, Kau tolong, supaya bangsa kami terpelihara dengan baik. Tolong Tuhan, akan Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, yang mengatur akan bangsa ini. Biar Tuhan tolong, biar hikmat-Mu ada di atasnya Tuhan. Supaya keputusan-keputusan yang diambil bersama menteri dapat menghasilkan sesuatu yang berguna Tuhan. Tolong Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, kami percaya Tuhan buka jalan, berikan tips-tips yang tepat yang dapat diambil oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Bagi yang berulang tahun pada bulan ini yaitu Stefani. Fani, mana Fani? Fani, Stefani, ulang tahun, sekolah minggu, oh ya. Tanggal 7 November, Bapak Daniel, Daniel nggak datang juga. Saudari Niscaya Lombu, ada Niscaya. Silakan maju Niscaya. Silakan maju. Terus naik ke atas terus. Si Nando ada, oh enggak ikut Nando. Han tidak ada.
Evi tidak ada juga. Michelle ada. Catherine. Bapak Roni belum datang juga. Itu yang ulang tahun. Sini maju ke depan, Stefani. Sini maju ke atas sini. Naik. Sini naik. Sini. Saudari Novi ada Novi. Bapak Roni, Ibu Hongsin, ada Ibu Hongsin. Mana Ibu Hongsin? Ada atau Ibu Hongsin? Kurang besar. Bisa naik, Bu. Yanhi tidak ada. Oke. Ulang tahun pernikahan ada. Ada yang ulang tahun lagi pada bulan ini? Ada yang ulang tahun lagi? Tidak ada. Baik. Kita akan doakan ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk Stefani. Terima kasih Tuhan sudah menolong Stefani. Tuhan sudah memberkati Stefani. Sehingga pada bulan ini, usianya 10 tahun, biar Tuhan yang terus menuntun Stefani, memberkati Stefani, supaya boleh belajar dengan baik, menyelesaikan studinya dengan pertolongan Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi kepadanya. Berikan tubuh yang sehat dan juga cinta kepada papa mama. Dan juga Tuhan boleh melayani akan papa mama dan saudaranya dengan baik. Terima kasih. Berkati Stefani supaya tetap sehat dan tetap kuat. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara Daniel Novembrianto yang hari ini tidak hadir, tetapi Tuhan Engkau menyertainya. Biar Tuhan memberkati Daniel. Engkau juga menolong Tuhan akan anaknya dan juga istrinya yang masih sakit, biar Tuhan jamah. Biar Tuhan menguatkan dan Tuhan memberkati Daniel. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kami juga bersyukur untuk niscaya yang Tuhan pakai untuk menjadi hamba Tuhan. Niscaya sedang mempersiapkan diri. Belajar di STT, Excelsius. Supaya dibentuk, disiapkan menjadi hamba Tuhan yang kelak akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan akal budi, supaya ia dapat menyelesaikannya dengan baik. Berikan tubuh yang sehat, supaya dapat menyelesaikan semua dengan pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan, akan niscaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Nando, yang hari ini tidak hadir, biar Tuhan juga menyertainya, memberkati Nando. Tolong akan sekolahnya, dan tolong keluarganya Tuhan, supaya Nando boleh menjadi terang di sana. Tolong Nando Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Hans Christian Wibowo. Biar Tuhan juga memberkati Hans. Tolong Tuhan pertumbuhannya. Biar Tuhan juga memberkati Hans. Pimpin Hans di dalam usianya yang masih remaja ini. Biar Tuhan memberkati. Supaya ia juga bersekolah dengan baik. Belajar dengan baik.
dan menjadi berkat di keluarga. Berikan tubuh yang sehat buat Hans. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat saudari Nelsiana Ford, yaitu Evi. Biar Tuhan juga tolong. Kalau hari ini Evi tidak hadir, karena Evi sedang menjalankan pelayanan bagi masyarakat. Biar Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Biar Tuhan jadikan Evi juga hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tolong kuliahnya supaya dapat diselesaikan dengan baik. Berikan tubuh yang sehat buat Evi. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kami juga berdoa buat Michelle, biar Tuhan juga tolong di mana dia berada, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa buat Bapak Roni Wibowo. Biar Tuhan tolong berkati Pak Roni. Tolong Tuhan. Kalau hari ini tidak hadir, biar Tuhan juga menilik akan Pak Roni. Tolong apa yang sedang dikerjakannya. Biar Tuhan berkati. Berikan Tuhan sukacita di dalam mencari Tuhan dan di dalam bersekutu dengan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya, supaya boleh mencukupi kebutuhannya dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Kami juga bersyukur untuk Ibu Hongsin yang ada berserta dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah memberikan usia yang bertambah. Terima kasih Tuhan. Di usia yang ke-71 ini, Bu Hongsin semakin dekat dengan Tuhan. Bu Hongsin semakin bersuka cita. Bu Hongsin semakin kuat di dalam iman. Berkati Tuhan akan pelayanannya untuk melayani akan suaminya dan juga menjadi berkat buat anak-anaknya dan cucunya. Kuatkan Bu Hongsin. Berikan tubuh yang sehat Tuhan. Tolong bagian-bagian tubuh yang sakit biar Tuhan jamah dan Tuhan kembalikan kekuatannya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Bu Hongsin. Pujilah namamu. Kami berdoa buat Bapak Kian Hee. Biar Tuhan juga menilik keadaannya. Biar Tuhan juga berkati apa yang dikerjakannya supaya boleh mencukupkan kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biar Engkau tetap menyertai Pak Kian Hee untuk tetap setia mencari Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya Tuhan. Kami berdoa juga buat saudari Novi, biar Tuhan berkati, biar Tuhan tolong, biar Tuhan menuntun Novi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan ya buat mereka. Tiga. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam